Terus kalau untuk masalah aspek lainnya, masalah singkatan nih. Hari ini kan kita juga fokus nih sama tipe-tipe soal, teknikalnya seperti apa, sekalian sama singkatan kali ini, di mana jawaban-jawaban untuk berbentuk tanggal 10 September, 10 September ini tuh juga kurang cocok apabila teman-teman isiin sebagai SEPT, terus dikasih 10 aja, atau mungkin 10 spasi SEPT, itu juga terhitung sebagai salah. Karena emang formatnya IELTS sendiri itu tuh, aku ngerasa sangat sangat teliti, sangat tinggi requirement-nya. Kita nggak bisa yang asal, wah ini aku pengen disingkat aja nih, wah ini aku pengen bulannya aja. Karena bakal kembali sama acuan, format-format jawaban tersebut, teman-teman. Di mana masing-masing acuannya ini tuh juga bakal berubah menyesuaikan section apa yang sedang kita kerjakan gitu. Terus ada lagi tuh ini, kalau untuk tambahan-tambahan singkatan ya, singkatan lainnya itu tuh untuk yang true false not given. Si true false not given itu bisa kita cek di reading, soalnya tuh nomor berapa ya? Nah, di sini teman-teman. Soal nomor 9 sampai 13 ya, ada yang true false not given, ada juga itu tuh yes no not given di bagian bawah-bawah. Misal, teman-teman tuh isiin soal nomor 9, ini tuh jawabannya sebagai true. Nah, ini aku tulisin sebagai T aja. Nomor 10 nih false, F aja. Atau 11 not given, NG. Itu meskipun maksudnya teman-teman merujuk sama bagian yang benar, tetapi kalau kita menuliskannya ke dalam format yang kurang sesuai, nah itu juga termasuk sebagai salah. Karena kalau kita tuh menuliskan informasi yang nggak sesuai sama format ini, otomatis kan kita bakal menyalahi aturannya. Gitu ya, kalau ngomongin masalah singkatan, terlepas dia itu tuh perintahnya true, false, not given, ada lagi itu tuh bentuk-bentuk dari yes, no, not given, penanggalan, teman-teman hati-hatinya di situ. Aspek ketiga selain dari singkatan nih, jadi selain singkatan itu tuh ini juga berhubungan sama huruf kapital. Si huruf kapital ini sebenarnya itu tuh bisa teman-teman cek ke listening ya, ini maaf dibolak-balik karena mereka di satu bagian pembahasan yang sama. Di bagian sini teman-teman. Untuk listening soalnya nomor 1, jawabannya kan Canadian ya. Jadi banyak yang udah sesuai, cuma jawabannya dari teman-teman itu tuh ada juga disampaikan sebagai Canadian, tetapi C-nya tuh C kecil. Atau mungkin ya, yang nomor 6 nih, September. Udah bener nih, 10 TH September. Atau dikasih September 10 TH. Nah, tapi S-nya itu tuh disampaikan dalam S kecil. Otomatis dia terhitung sebagai salah juga. Jadi kalau kita perhatikan, untuk penulisan-penulisan jawaban sendiri bukan cuma masalah aku udah bisa nemu ini tuh jawabannya berlokasi di sekitar apa, atau kita dikasih kelonggaran kalau tulisannya tuh 10 spasi SEP. Ini kan bener nih 10 September ini maksudnya karena formatnya sendiri kurang sesuai, nah bakal terhitung sebagai salah. Si huruf kapital ini selain dari bentuk-bentuk Canadian, nama negara, teman-teman juga bakal perhatikan kayak ke nama orang, ada lagi itu tuh kayak tulisan-tulisan true false not given yang bawah tadi ya. True false not given, T-nya pakai T besar, F-nya F besar, not given berarti N sama G, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan sampai waktu teman-teman menuliskan jawabannya, ternyata kita kurang perhatian sama huruf kapital. Karena banyak banget kesalahan-kesalahan minor, huruf kapital, singkatan, terus yang keempat itu tuh juga berhubungan sama singular sama plural. Ini yang kesalahannya itu tuh sepele banget, cuma bisa membuat tulisan kita dianggap kurang sesuai sama jawaban nomor tertentu. Pertama, gara-gara ini kurang sesuai sama formatnya, terus ternyata kita singkat-singkat, huruf kapitalnya kurang sesuai atau mungkin singular pluralnya kurang sesuai juga. Jadi itu ya yang cukup penting. Selain masalah bentuk-bentuk dari huruf kapital barusan kayak Canadian, ada lagi itu tuh September atau mungkin nama orang namanya Peter gitu misalkan. Kita tulisin pakai P kecil. Nah, hitungannya kan sebagai salah nih teman-teman. Tapi misal teman-teman itu tuh pengen cari aman, ada beberapa itu tuh yang menyarankan untuk menuliskan dalam huruf balok semuanya, huruf kapital. Jadi misal nih, untuk yang nomor 1, Canadian, dari masing-masing hurufnya, C, A, N, A, D, I, A, N, semuanya itu disampaikan dalam bentuk caps lock. Dari nomor 1 sampai nomor 40, baik di listening ataupun di reading, semuanya bakal disampaikan dalam bentuk yang huruf kapital. Itu yang dirasa lebih aman, dan kita tuh nggak perlu pusing-pusing
kapan sih waktunya huruf besar, kapan sih waktunya huruf kecil, dan seterusnya. Modelnya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mengaplikasikan bentuk jawaban yang semuanya termasuk ke huruf caps lock, huruf kapital, nanti bisa secara konsisten ya. Jangan sampai ini aku tulisin sebagai bentuk huruf kapital nih. Ini pakai kecil-kecil, ini pakai huruf kapital semuanya, ini pakai kecil-kecil, ini kecil-kecil lagi. Nah, itu tuh juga kurang baik. Jadi, teman-teman bisa memutuskan dari awal, dari sekarang, jenis jawaban nanti yang bakal diaplikasikan itu tuh ke bentuk listening atau reading, apakah huruf kecil dan sesekali huruf kapital sesuai sama penempatan, atau mungkin seluruhnya dari nomor 1 sampai nomor 40, apakah mau mengerjakan listening atau reading, semuanya dalam bentuk huruf kapital. Itu ya beberapa yang cukup penting. Dan ngomongin singular sama plural di nomor keempat ini, sebenarnya itu tuh mungkin nggak sebegitu kerasa kalau kita mengerjakan listening. Karena listening ini kan kita lebih fokus sama bentuk-bentuk formatnya ya, apakah kita diminta untuk menuliskan 2 kata, 1 kata, atau seterusnya. Tetapi untuk bentuk-bentuk dari reading sendiri, ada beberapa itu tuh yang cukup kelihatan teman-teman, sesuai sama perintah di dalam awalan dari sub-sub soalnya. Jadi misal nih, untuk soal yang ini aku ke soal reading yang terakhir. Untuk soal reading yang terakhir itu tuh dia apakah ada perintah tertentu di mana dia menunjukkan bahwa saya nggak boleh ada modifikasi apapun dari dalam passage. Cara yang ngeceknya tuh kayak gini nih. Untuk nomor 36 sampai nomor 40. Choose one word only from the passage for each answer. Jadi informasinya itu tuh kita diminta untuk menuliskan satu kata aja from the passage ini tuh berarti kita tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi. Misal, di dalam soal nih, yang nomor 36 reading ini, ternyata jawabannya 36 ini termasuk ke restaurants, dikasih S, restaurants yang dijamakan. Terus, kalau dari bentuk yang atas, dari dalam passage-nya itu tuh, teman-teman cek kembali nih, apakah dia tuh meminta kita untuk menyampaikan bentuk yang singular atau mungkin bentuk yang pluralnya. Dan apakah di bagian sini meminta kita untuk melakukan atau memindahkan jawabannya ada modifikasi atau enggak. Jadi kalau kita ketemu ya, bentuk from the passage, from the text, itu tuh nggak diperkenankan melakukan modifikasi. Kalau di dalam teksnya kita ketemu restaurants yang dijamakan, otomatis ini tuh jawaban pastinya harus restaurants yang dijamakan. Tetapi kalau ternyata yang kita sampaikan itu tuh, ini nggak ada kata-katanya from the passage, ini nggak ada kata-katanya from the text, barangkali dari sekian nomor ini tuh ada bagian-bagian tertentu yang membuat kita diperbolehkan untuk melakukan modifikasi. Misal nih, untuk yang soal nomor 40, wah nomor 40 tuh aku yakin kelas katanya dia termasuk ke kelas kata verb. Katakanlah right gitu ya kata-katanya. Di dalam soalnya, di passage-nya, ini tuh disampaikan ke bentuk-bentuk yang continuous tense, writing. Cuma di nomor 40 ini ternyata kata-kata writing harus disampaikan dalam bentuk yang kalimat pasif. Berarti kan kita sampaikan sebagai written. Nah, itu diperbolehkan selama kita nggak menemukan perintah kata-kata seperti from the text atau mungkin from the passage. Kalau nggak ada kata-kata seperti ini, mungkin ada nomor-nomor yang bisa kita lakukan modifikasinya. Cuma kalau ternyata dari penjelasan itu tuh harus ada kalimat seperti from the text, from the passage, otomatis kita nggak bisa menuliskan bentuk-bentuk dari modifikasi tersebut. Harus apa adanya. Gitu, teman-teman. Jadi beberapa itu tuh yang cukup paling banyak aku temukan mungkin ya masalah singular sama plural di nomor-nomor ini. Ada lagi itu tuh jumlah kata yang dicomot, misalnya pengen tanya berapa, terus ternyata ini tuh disampaikan sebagai satu kata aja, atau mungkin seharusnya diisi sebagai satu kata, dituliskan sebagai jawaban, termasuk ketiga kata. Gitu. Terus ini yang terakhir nih, untuk yang typo ya teman-teman, di nomor 5. Si typo ini tuh juga mempengaruhi bener salahnya teman-teman. Jadi misal gini nih, nomor 36 ini kan jawabannya restaurants. Ternyata restaurants ini aku tuh nggak kasih huruf T-nya. Terus untuk yang nomor 37 nih, performance. Performance ini ternyata aku ketuker-tuker antara lokasi O sama lokasi R-nya. Nah, itu juga terhitung sebagai salah. Jadi bisa aku katakan tuh, misal teman-teman mengerjakan soal-soal di IELTS, listening sama reading, bener salahnya itu tuh cukup tegas.
Ini kalau nggak mengikuti jumlah kata, semisal jawabannya typo atau singular pluralnya kurang perhatian, huruf kapitalnya kurang sesuai, ada lagi itu tuh misalnya jumlah katanya juga kebanyakan atau kurang. Nah, ini sah untuk disalahkan meskipun teman-teman sebenarnya merujuk sama jawaban yang sama. Gitu. Ini beberapa technical aspeknya ya. Nah, misal sejauh ini dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, boleh disampaikan dulu ya. Dari Kak Serina. Kak Serina angkat tangan. Iya, gimana Kak Serina? Oke, kalau dari aku penasaran dua hal sih. Jadi yang satu itu kalau yang di reading materials itu ada write the correct letter A until G in boxes 14, 18 on your answer sheet. Nah, itu aku Bentar Kak, itu bingungnya di soal halaman di di nomor berapa tadi Kak Serina? halaman 22, halaman 22 untuk reading. 22. Oke, namanya. Yang untuk reading passage. Iya, yang bagian sini Kak atau Oke. soalnya di bagian Jadi sini? aku tuh bingung kan ini kan ada note-nya you may use any letter more than once kan. Jadi aku tuh lebih bingung kalau misalnya kayak 14 itu apakah kita boleh kayak ngisi 2 letter atau enggak gitu. Itu lebih itu pertama itu aku yang bingung itu. Terus yang kedua cuma nanti mau minta eh yang scoring kok misalnya 9 itu salah berapa, 8 salah berapa itu aja. Udah, terima Oke, kasih. siap. Nih, aku menjawab pertanyaannya Kak Serena yang pertama ya. Misal, kita mendapatkan soal kayak gini, teman-teman. Untuk yang awal kan reading passage 2 has 7 paragraph dari A sampai G. Which paragraph contains the following information. Dan untuk formatnya sendiri, kita diminta untuk menuliskan bentuk ABC-an aja ya. Write the correct letter A to G in boxes 14 to 18 on your answer sheet. Untuk catatannya sendiri, you may use any letter more than once. Maksudnya more than once itu tuh gini, teman-teman. Kalau kita tuh ngerasa jawaban soal nomor 14 nih, 14 itu tuh aku isiin sebagai A deh, ini tuh jawabannya cocok untuk yang A. Terus, yang nomor 16 ini, wah ini kayaknya cocok juga aku isiin sebagai yang A. Berarti di antara soal 14 sampai 18 ini, teman-teman itu tuh mungkin menggunakan satu jawaban, tetapi di lebih dari satu nomor. More than once di sini maksudnya itu tuh kita menggunakan jawaban yang sama tapi di lebih dari satu nomor. Jadi bukan berarti nomor 14 nih jawabannya A, B. Terus yang 15 nih kayaknya C, D. Bukan ke situ, tapi lebih ke kalau kita menggunakan bentuk yang more than once, biasanya pilihan tersebut nggak hanya dimunculkan sebagai jawaban di satu nomor aja. Gitu. Ini untuk yang disampaikan yang pertama ya. Terus kalau untuk masalah yang band score-nya sendiri, band score nanti itu tuh akan disampaikan di buku modul, Kak. Ini nanti kan kita bakal review juga ya untuk buku modulnya yang listening, misalnya kayak di bagian sini. Nah, ini bisa disertakan, terus nanti kita bakal sedikit bahas juga. Gitu. Dari Kak Sarina gimana, Kak? Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, terima oh, tapi aku mau tanya juga tetepan, kayak Gimana? misalnya kan, kadang-kadang itu mungkin ada reading questions yang tetap jawabannya 2 gitu, itu bisa atau enggak? Untuk contoh perintahnya kayak gimana? Soal yang satu Jadi jawaban. dulu itu rasanya pernah aku kayak misalnya ini kan nomor 14 terus dia itu kayak intinya jawabnya 2 gitu loh, ada di 2 Hmm, tempat tetepan gitu. apa titik-titik apa? Bener kayak gitu, Kak? Iya, jadi tetap jawabannya Oh, 2 gitu, oke, apa oke. bisa ya? Untuk format tersebut tuh bisa juga, Kak. Jadi biasanya sih kalau untuk format jawaban tersebut, aku lebih banyak ketemu di tipe-tipe fill in the blank sebenarnya. Kalau listening sama reading kan tipenya macam-macam nih, teman-teman. Ada yang kayak true false not given, atau ada lagi itu tuh sentence completion, summary completion, dia itu tuh termasuk ke matching information, macam-macam. Nah, kayaknya yang disampaikan sama Kak Sherina itu tuh karena ada jawabannya yang pertama bla 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 and bla bla bla. Tapi kedua titik-titik ini tuh harus disampaikan di satu nomor yang sama. Jadi cara menjawabnya itu tuh kalau kita ketemu bentuknya seperti ini, misal aku ngerasa jawaban pertama itu tuh jawabannya house. Terus untuk jawaban yang kedua, dia tuh termasuk ke school.
Berarti kalau kita katakanlah ngisiin soal nomor 14, cara jawabnya gini. 14 titik house, school. Cara jawabnya kayak gitu. Gimana Kak Sherina? Oke, Kak. Udah. Terima kasih. Oke, siap. Selain yang disampaikan sama Kak Sherina, dari teman-teman barangkali ada yang pengen menyambung pertanyaannya, atau barangkali ada yang ingin dikonfirmasi sama teman-teman juga, ini boleh ditampung dulu ya sebelum kita masuk ke materi hari ini. Dari Kak Nur. Iya, ini kamu lebih sama Kak Nur mau tanya dari Kak Nur duluan ya, yang angkat tangan pertama nih. Silahkan Kak Nur. Saya mau tanya Kak, kalau misalkan di soal listening atau reading gitu ya, itu tuh one word only. Nah, jawabannya tuh ada stripnya kayak misalnya nih ya, bike sharing itu masuknya satu kata atau dua kata? Makasih Kak. Termasuk ke hyphenated word itu bukan Kak Nur? Gimana Kak? Termasuk ke hyphenated word itu bukan yang dimaksud? Iya, yang itu. Oke, nah kalau misal kita ketemu kayak gini nih teman-teman, katakanlah ya, ini tuh aku ambil asal aja, misalnya yang dikasih itu tuh kayak gini nih, baik dikasih strip, terus ada lagi designers. Nah, misal kita mau ngitungin dia itu tuh jumlahnya berapa kata, karena termasuknya itu tuh ke hyphenated words, ini aku ketikin ke chat Zoom, barangkali teman-teman ada yang pengen belajar lebih lanjut ya. Keywords-nya itu tuh hyphenated words. Si hyphenated words ini sebenarnya dia punya tanda yang sama, kayak kita kasih strip ini. Strip kayak gini, strip kayak gini. Tetapi kalau kita perhatikan apakah dia itu tuh mempengaruhi jumlah kata atau enggak, iya, hitungannya bakal berbeda nih teman-teman. Katakanlah ya, aku tuh ambil kata-kata a range of 5 designers. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata ya. Tetapi kalau aku tuh menggunakan bentuk tanda strip tersebut, si hyphenated words, baik tanda strip, bukan spasi kayak gini, dikasih tanda strip, designers. Berarti hitungan dari a range of 5 designers terhitungnya sebagai 4 kata. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kata ini, kalau dia dihubungkan sama hyphenated words, otomatis bentuknya dia terhitung sebagai 1 kata aja. Gitu. Itu dari pertanyaannya Kak Nur ya, kalau nggak salah. Gimana Kak, apakah udah menjawab? Ya Kak, sudah. Terima kasih Kak. Oke, dari Kak Nur udah, terus Kak Mulbi pengen tanya nih, silahkan Kak. Suaraku tuh kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran tapi kadang kayak agak tipis banget. Oh iya, jadi gini Kak, aku mau konfirmasi aja kalau misalkan kayak misalkan tulisannya itu kecil, itu di caps lock itu nggak apa-apa ya Kak? Misalkan kayak time itu kan harusnya kecil semua, terus di caps lock jadi time gitu nggak apa-apa ya? Itu apakah konsisten seluruh lembar jawaban listening reading atau di nomor-nomor tertentu, Kak? Di nomor-nomor tertentu gitu. Kalau misal nih, kamu lebih tertarik untuk pola jawabannya yang isian, terlepas kita mau isiin pakai kata-kata atau huruf ABC-an, true, false, not given, yes, not given. Nah, aku lebih menyarankan untuk menyampaikan ke bentuk-bentuk dari semuanya caps lock. Soalnya kenapa sih? Kalau kita tuh cuma menekankan, ini Canadian-nya semuanya dikasih huruf besar semua, nomor 1. Nomor 2 nih, karena jawabannya rules, misalkan aku tulisin pakai kata-kata biasa, itu kurang disarankan. Meskipun kalau yang aku dengar ya, ini tuh nggak yang langsung pengaruh, nilainya teman-teman langsung salah nih, kalau semisal nggak konsisten huruf caps lock-nya. Nggak juga sih. Tetapi kalau untuk estetika atau mungkin untuk bentuk kerapian jawabannya sendiri, yang lebih disarankan itu tuh kita harus konsisten. Nggak cuma kayak nomor-nomor tertentu kita pakai caps lock, terus yang lain kita nggak pakai caps lock. Nah, itu kurang disarankan. Jadi, kalau kembali sama pertanyaannya Kak Mobi barusan, lebih baik kalau kita tuh suka pakai jawabannya caps lock, nomor 1 sampai nomor 40 semuanya, dari listening sampai reading, semua itu harus sama-sama caps lock. Gitu Kak Mobi. Oh, jadi kita mendingan caps lock aja ya Kak? Iya, benar. Lebih disarankan itu malah lebih rapi, Kak. Kalau untuk misalkan ini mungkin belum dijelasin sih Kak. Kalau ke writing gimana Kak?
sama tipenya juga kayak gitu harus caps lock semua atau gimana Kak kalau di writing nanti? Kalau writing tuh agak beda cerita nih Kak Melvi. Jadi yang kita bahas kemarin kan emang fokusnya ke pretest nih, listening sama reading ya. Kalau teman-teman memutuskan, wah ini emang bagusan kasih caps lock semua nih, ya udah kasih caps lock aja. Tapi harus konsisten, syaratnya itu. Tetapi kalau untuk penulisannya di writing sendiri, justru teman-teman tuh malah dapat nilai yang nggak maksimal, nilainya malah kayak turun banget, apabila semua itu tuh masuk ke ditulisin caps lock, tulis tangan, diketik, semua caps lock. Kalau nggak salah tuh masuk ke penilaian GRA, apa ya, soalnya GRA kan nggak cuma mengcover formula, tapi kayak punctuation, ada lagi itu tuh kayak bentuk masing-masing word choice-nya seperti apa, apakah udah sesuai atau belum. Setauku sih, kalau emang nanti teman-teman pengen aplikasikan ini ke writing, nilainya justru malah menurunkan nilainya teman-teman. Gitu, Kak. Oke Kak, thank you ya Kak. Oke, siap. Terus ini tadi ada yang mau tanya di chat dari Kak Ipon, Kak, jawaban listening. Oh iya, udah di-share di grup WA ya, tadi disampaikan sama Kak Yunatan juga. Alright. Kalau sejauh ini teman-teman udah aman, udah nggak ada pertanyaan, paling nggak nanti boleh teman-teman kasih ya emoticon kayak jempol. Udah di sini udah aman, kita move ke bagian selanjutnya. Udah siap untuk materi, udah siap untuk ke latihan. Jadi at least aku mengetahui apakah teman-teman itu udah aman atau barangkali ini masih mencerna yang barusan aku sampaikan. Jadi biar aku tahu juga gitu. Dari Kak Wiwis udah aman. Terus dari Kak Mulbi udah dikasih jempol. Ini kalau gitu aku move ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Kak, aku mau tanya bentar deh. Iya, gimana Kak Amanda? Kalau sekarang sih emang belum ada pertanyaan. Kalau misalnya nanti aku coba kerjain soal, terus aku ada pertanyaan, boleh nggak sih Kak aku PC kakaknya? Kalau sekarang sih belum sih. Iya, tapi kalau biasanya aku ini Kak untuk latihan-latihan di kelas sih lebih cepat responnya aku biasanya ke chat Zoom. Kadang kan nggak tiap saat bisa buka WA, masih kayak buka-buka di sini. Jadi nanti kalau Amanda chat Zoom dulu aja Kak sebelum ke PC. Oke. Ya, terima kasih. Alright. Terus ada lagi dari Kak Yonatan. Kak Yonatan gimana Kak? Mau nanya itu kalau kita pas aktual tesnya IELTS itu kita dikasih kayak lembar buat coret-coretan dulu nggak sih? Apa langsung jawab di answer sheet-nya gitu? Kak Yonatan nanti mau ambil yang komputer atau mau ambil yang paper? Komputer misalnya. Kalau komputer. Misal teman-teman nanti menggunakan yang komputer, setahu itu tuh nanti bakal dikasih kertas kosong teman-teman. Jadi soalnya kan emang di layar, terus lembar jawabnya kan juga di layar nih. Tetapi untuk coret-coretannya sendiri biasa dikasih kayak lembar kosong, A4 barangkali atau A5 untuk listening. Terus kalau udah ganti ke skill yang baru ya, nanti bakal ganti kertas juga. Si lembaran ini tuh ada beberapa yang menyampaikan, itu bakal diganti dengan yang baru dan coretan kita yang lama bakal diambil juga gitu Kak Yonatan. Cuma kalau untuk masalah paper sih, paper itu tuh biasanya kita bisa coret-coret di soalnya, bisa ada soal apa gitu ya. Nah kita coret-coret, kasih lingkaran, kasih garis bawah, tanda bintang. Cuma kalau untuk yang komputer, bener yang disampaikan sama Kak Yonatan, kita bakal dikasih kertas kosong buat coret-coret. Oke. Terus waktu listening-nya itu sekali doang ya? Sekali puter audionya iya Kak, kalau sekali puter. Soalnya kita kayak siap nggak siap, sama kayak TOEFL sih sebenarnya. Jadi nggak ada putaran kedua, sekali puter aja udah langsung jalan. Ini dari Kak Yonatan. Terus dari Kak Gwenda di chat Zoom, kan nanti kira-kira bakal ada bahas pretestnya nggak? Kalau untuk pembahasan soalnya nih Kak Gwenda, kita nggak ada waktu khusus, soalnya emang hari ini udah masuk ke materi, dan teman-teman nanti kan bakal ada latihan-latihan juga ya. Jadi kalau untuk pembahasan detail masing-masing soalnya enggak, tetapi kalau teman-teman punya pembahasan yang Miss ini aku nggak ngerti nih, kok bagian sini kurang sesuainya di bagian apa, secara teknikal kita bisa bahas, gitu Kak Gwenda. Terus dari Kak Ipon, Miss terkait penulisan tanggal, pada jawaban ditulis kapital semua. Ini kembali sama formatnya Kak Ipon. Jadi gini, kalau Kak Ipon dari awal itu tuh emang memutuskan konsisten semuanya harus dalam bentuk caps lock, terlepas ini tuh ngomongin tanggal, nama orang, informasi biasa yang nggak harus pakai kapital, semuanya bakal konsisten ke bentuk-bentuk huruf kapital, caps lock semua. Cuma kalau untuk soal-soal kayak
kita tuh mau menggunakan bentuk huruf kapitalnya sesuai lokasi aja nih, misalnya ini tuh kata-katanya Canadian gitu ya, kan kita cuma kasih C-nya C besar, tapi kata-kata yang lain kan biasa aja ya huruf kecil. Jadi kalau kembali sama pertanyaannya Kak Ipon, terlepas kita ngomongin tanggal, terlepas kita ngomongin masalah apa, nah itu tuh menyesuaikan sama format jawabannya. Tetapi kalau kita memutuskan, oke aku pakai yang huruf kecil, berarti huruf kapital ini emang diwajibkan untuk lokasi-lokasi yang harus pakai kayak nama orang, nama bulan, ada lagi nama daerah, misalkan nama negara, penggunanya seperti itu, Kak. Itu dari Kak Ipon, terus ada lagi dari Kak Mulbi. Kak, untuk tes IELTS sendiri dan Kakak sendiri prefer komputer atau paper? Wah, ini kayaknya aku sekalian bahas sambil nanti kita masuk ke materi ya, biar kerekam. Soalnya aku waktu ngejawab pertanyaan teman-teman nanti aku nggak rekam. Kalau untuk masuk ke sini aku rekam. Jadi nanti jawaban yang kamu lebih bakal aku sampaikan sambil menjelaskan materi hari ini. Gitu. Nah, ini aku mulai dari bagian awal nih untuk listening di bagian sini. Oke. Kita mulai masuk dari meeting yang berkenaan sama listening dulu nih, teman-teman. Jadi yang akan kita pelajari nanti kan akan ada 4 skill, listening, reading, speaking, sama writing ya. Kalau kita bandingkan sama TOEFL ITP, kalau nggak salah, aku agak kebalik-balik IBT sama ITP, cuma TOEFL yang jumlah skornya ratusan itu, nah setahuku itu tuh emang kita bakal memiliki 3 sesi, cuma cara jawabnya mereka kan kurang lebih sama ya, entah kita ngerjain listening, ataupun yang grammar, kita ngerjain yang reading, semuanya itu tuh punya format ABC-an. Tapi kalau untuk di speaking, writing agak PR juga di belakang, listening sama reading pun kita punya cara jawab yang beragam, sesuai sama format-format yang barusan kita sempat bahas. Gitu. Nah, kita mulai dulu nih dari listening-nya. Kalau ngomongin masalah listening nih, teman-teman, kita bakal memperhatikan bahwasanya terdapat 4 section secara umum, di mana masing-masing section ini tuh emang bakal diikuti sama 10 soal, dan mereka punya tema, punya jumlah speaker yang beragam sesuai sama kebutuhannya sendiri. Misal gini nih, kalau untuk yang section pertama lebih social needs. Social needs ini sebenarnya tuh beragam banget, misalnya kita ngomongin masalah travel arrangements, booking accommodation, decisions on a night, atau barangkali kayak rental DVD, ada lagi rental kendaraan, ada juga yang seperti itu. Jadi lebih ke terlepas teman-teman itu tuh background-nya seperti apa, teman-teman profesinya gimana, ataukah masih sekolah, masih kuliah, kita kayak bisa relate sama pembahasan social needs kali ini. Adapun untuk topiknya sendiri akan dibawakan sama 2 orang. Umumnya 2 orang aja nih. Jadi mungkin ada seseorang yang kayak memberikan informasi, ada orang lain itu yang kayak menanyakan aspek-aspek, kalau yang ini gimana nih? Kalau yang itu tuh seperti apa nih? Modelnya seperti itu. Jadi mulai poin pertama, mulai dari section pertama ini tuh kita juga mendengarkan ada lebih dari satu arah komunikasi, dan kalau teman-teman tuh rancu, bingung, ini tuh informasinya ditanyakan oleh siapa, ini tuh harusnya dijawab pakai yang mana, informasinya kayak apa, mungkin cukup ke challenge karena lebih dari satu orang. Karena kan nggak hanya lempeng-lempeng aja ya, mungkin ada ketidaksetujuan, mungkin ada disagreement, mungkin ada yang informasinya itu tuh tumpang tindih. Itu salah satu challenge utama kalau kita mendapatkan sebuah section yang mana si speakernya itu tuh lebih dari satu orang gitu. Terus kalau kita ngomongin ke yang kedua, temanya masih agak mirip nih, ngomongin social needs. Tetapi umum untuk disampaikan oleh satu orang speaker aja. Barangkali ngomongin ini nih, student surveys on a university campus or arrangements for meals during a conference. Jadi terlepas tema yang bakal kita ambil seperti apa, untuk section kedua ini tuh kayak punya ciri-ciri kita diberikan petunjuk, arahan, atau mungkin kayak guidance. Misal nanti tuh mau ada student loan, caranya seperti ini. Terus nanti harus menghubungi bla bla bla, kata caranya bla bla bla, begini begitu, registrasi, catat ini, catat itu. Jadi untuk tipe-tipe yang kedua itu tuh lebih diarahkan kayak guidance atau mungkin arahan. Sedangkan yang ketiga nih, lebih ke tema-tema educational atau mungkin training ya, di mana mungkin kita mendapatkan lebih dari 2 speaker, bisa sampai 4 speaker. Di mana
topik-topik ini tuh sebenarnya juga tergantung dari apa yang dibahas. Kalau emang lebih ke akademik atau educational sendiri, cukup sering aku temukan itu tuh kayak misalnya di antara mahasiswa-mahasiswa gitu ya, ada mahasiswa yang kayak melobi dosennya untuk mencari tanggal yang bisa sama-sama oke untuk melakukan ujian susulan. Terus ada lagi nih, misalnya sekelompok siswa itu tuh memiliki proyek-proyek kayak riset tertentu. Kita diskusinya ini nih, nanti mau ke sana ya, narasumbernya seperti ini ya. Jadi di sini tuh kita mungkin lebih banyak harus mendengarkan siapa yang senada, siapa mungkin yang kurang setuju, atau barangkali ada ide-ide baru, tanggal-tanggal yang disanggah, informasi yang kurang sesuai, dan seterusnya. Kalau menurutku tuh itu paling challenging ya di part yang section ketiga. Sedangkan section keempat yang terakhir di sini, umumnya kita bakal menerima informasi kayak academic subject, dan kita bakal ketemu sama satu orang speaker ya, barangkali nih. Untuk section keempat kali ini, kita bakal membicarakan kehidupannya mamalia. Ambillah satu spesies. Spesies ini memiliki family yang bla bla bla, jenisnya ini sama ini. Untuk makanannya sendiri, mereka lebih suka hunting yang bla bla bla. Mereka lebih suka hidup berkelompok yang bla bla bla. Jadi kalau menurutku pribadi ya, soal-soal di section keempat ini tuh agak mirip kayak kita tuh lagi dengerin perkuliahan atau mungkin kita lagi dengerin seminar-seminar. Poin utamanya satu nih, topik utamanya satu, katakan lumba-lumba, paus lah, atau apa gitu, misalkan laba-laba atau apa. Tapi kita tuh membahas aspek ini cukup mendalam, kayak habitat, ada lagi apa. Jadi agak mirip kayak kita tuh mendengarkan perkuliahan gitu. Nah, di antara sekian banyak section ini nih teman-teman, kalau untuk kita perhatikan secara garis besarnya juga, secara generalnya, mungkin kita mendengarkan berbagai jenis dialek, berbagai jenis accent yang disampaikan barangkali dari American atau mungkin dari British dan seterusnya. Karena emang a range of English accents and dialects are used in the recordings which reflects in the international usage of IELTS. Jadi ini tuh mungkin agak berhubungan sama di mana penggunaan IELTS itu sendiri ya. Dulu awal-awal IELTS ini tuh mulai berkembang, mulai kayak banyak dipakai. Terus ada orang lain tuh yang mungkin lebih suka pakai TOEFL. Di Indonesia kan kayaknya lebih populer TOEFL ya kalau untuk anak-anak sekolah atau mungkin di perkuliahan kampus-kampus kita kayaknya cukup banyak yang masih aktif menggunakan TOEFL. Kalau orang-orang tanya, bedanya TOEFL sama IELTS itu apa sih? Kalau TOEFL itu tuh American, kalau IELTS itu tuh ke Eropa. Biasanya dijawab seperti itu. Dan kalau kita melihat, menilai dari asal muasalnya, mungkin bisa diarahkan ke sana. Cuma kalau kita perhatikan sekarang sih, sebenarnya penggunaan TOEFL atau mungkin penggunaan IELTS nggak hanya terfokus ke satu daerah aja, satu benua aja. IELTS ini, kalau teman-teman misalnya pengen lanjut kuliah, pengen studi kemana gitu, atau ganti kewarganegaraan, kita nggak hanya bisa pakai untuk yang Eropa aja, setahuku ya. Di Amerika pun juga sama-sama menerima, sama-sama oke. Terus kalau untuk di Eropa juga, meskipun mungkin mayoritas banyak yang menyukai IELTS, tapi ada beberapa lembaga juga yang kayak sama-sama oke. Misal kita tuh mau pakai TOEFL-nya. Jadi kalau kita kembali sama pertanyaan ini, TOEFL sama IELTS itu beda seperti apa sih? Biasanya aku lebih menjawab sama konten-konten tesnya sendiri. Kalau untuk yang TOEFL kan kita ada tiga jenis seksi, ya, 3 jenis section. Kalau di sini kita mendapatkan 4 jenis skills, yang mana ada skill aktif dan juga skill yang pasif. Biasanya aku jawab seperti itu. Terus ada lagi yang nggak kalah penting nih, ini teman. All the IELTS listening subtopics are of general interest and it makes no difference what subjects you are planning to study or what work you intend to do. Misal, aku tuh ini pengen fokus sama biologi nih, untuk S2 biologi fokusnya. Terus, kok aku dapat soal-soal real test, official testnya IELTS kemarin, berhubungan sama culture ya, tarian di Afrika yang dikembangkan, bla bla bla. Terus ada lagi nih, kayak kebudayaan-kebudayaan ini yang bla bla bla. Bentar, ini kan masuknya ke sosial ya, namanya sosial nih. Cuma aku kan ke science yang tujuannya, berarti aku kemarin tuh salah ambil lembaga atau gimana sih? Itu juga boleh teman-teman kesampingkan ya. Soalnya, terlepas teman-teman tuh mau ambil nanti buat
keperluan seperti apa, pengen ngambil studi di bidang tertentu, atau pengen lebih ke migrasi, pengen urusan apa gitu misalkan. Kita tuh nggak terbatasi sama aspek-aspek yang kita terima dari tema-tema yang kita kerjakan di kelas tersebut, di official test-nya. Jadi fokusnya adalah kalau teman-teman mau real test, diusahakan sama penyedia lembaganya itu tuh, teman-teman pertama kali mendengarkan informasi ini. Kalaupun emang kita pernah ngerti informasi tertentu, paling enggak dibahasnya dari kacamata yang baru juga. Jadi biar sama-sama adil nih, semua orang itu ngerasa baru, dan sama-sama kayak, oke, ini tuh apa lagi ini ngomongin masalah apa, biar sama-sama adil juga. Jadi nggak peduli teman-teman nanti tujuannya buat apa, dia emang cukup beragam. Adapun untuk tambahan lainnya itu tuh ini teman-teman. Ini mungkin lebih ke teknikalnya sendiri ya. Kalau masalah listeningnya seperti apa kan nanti pelan-pelan bakal kita pelajari satu persatu untuk tipe-tipenya. Jadi menyambung sama pertanyaannya Kak Mulbi ngomongin masalah tipe-tipe tesnya IELTS itu tuh begini. Kalau teman-teman bisa memilih yang pakai komputer, itu tuh ada plus minusnya juga. Yang paper tuh juga ada plus minusnya ya, entah nanti pakai paper atau pakai apa. Kalau dari pandanganku tuh seperti ini teman-teman. Kita ambil dulu ya. Untuk yang listening-nya di komputer itu tuh nanti teman-teman bisa pakai headphone, sehingga suaranya itu lebih jelas, lebih clear. Cuma kalau kita itu tuh mau cari waktu buat nyelipin ngasih jawaban-jawaban ke lembar jawaban cukup ketat, kita nggak ada waktu tambahan. Jadi kalau menurutku sisi positifnya kalau misalnya kita listening pakai komputer itu lebih jelas suaranya, pronunciation ini singular atau plural atau seperti apa itu cukup jelas. Cuma untuk waktu kita mengisikan ke lembar jawabannya kita kayak nggak dikasih spare time tertentu, ya di audio tersebut bunyi nih teman-teman itu tuh juga harus segera cepat-cepat mengisikan jawabannya. Itu yang listening. Kalau untuk yang di bagian paper itu tuh cukup disukai karena kita bisa coret-coret waktu, coret-coret soalnya ya, waktu kita tuh mendengarkan audio. Misalnya, ini tuh termasuk ke pertanyaan yang menanyakan tanggal, oke siap-siap tanggal. Ini tuh nama orang nih, oke siap-siap spelling. Ini tuh ngomongin masalah lokasi nih, oke harus aman di bagian huruf kapitalnya, misalnya. Jadi untuk sisi positifnya, ketika teman-teman nanti ngambil yang pakai paper, kita bisa kasih tanda, kita bisa coret-coret keyword-keyword tertentu di dalam soal. Terus, teman-teman nanti itu bakal dikasih waktu sekitar 10 menitan setelah audionya selesai, audionya mati, bakal dikasih tambahan 10 menit untuk memindahkan jawaban ke lembar jawab. Nggak enaknya, kalau untuk paper itu tuh kita dapat audio dari speaker teman-teman. Jadi misal gini nih, teman-teman tuh ada di sebuah ruangannya memanjang gitu ya. Terus ternyata kita tuh dapat posisi duduknya tengah-tengah. Speaker kan biasanya ditaruhnya di awal kelas, di depan kelas, atau mungkin di belakang kelas ya. Jadi itu yang kurang nyaman kalau nanti pakai listening yang paper. Terus kita move nih ke skill kedua ya, skill reading. Misal teman-teman tuh menggunakan skill reading yang pakai komputer, yang kurang enak sih biasanya tuh yang dikeluhkan gara-gara nggak bisa coret-coret soal. Meskipun kita udah dikasih kertas kosong buat coret-coret, cuma kan ada beberapa orang tuh yang merasa lebih nyaman kalau kita bisa coret-coret langsung ke keyword-keywordnya, ke soal-soalnya, gitu. Terus kalau untuk yang bagian paper dari reading sendiri, entah kenapa ini tuh kayak cukup favorit karena emang kita bisa coret-coret. Kalau semisal kita nggak paham, ini bentar nih kasih tanda bintang, ini dikasih tanda garis-garis bawah atau lingkaran. Itu cukup cepat untuk menemukan keyword atau mungkin untuk mereview kembali apakah jawaban kita tuh udah sesuai atau belum. Itu dari reading. Terus kalau untuk writing sendiri, writing yang komputer dulu ya. Writing komputer itu tuh banyak yang disukai, banyak digunakan sebagai pertimbangan, karena teman-teman itu tuh tinggal ngetik aja, katakanlah ya, kita nulisin satu essay. Paragraf pertama, paragraf kedua, udah selesai. Aku sekarang lagi di paragraf ketiga, cuma bentar deh, waktu aku baca-baca, di paragraf pertama tuh ideku kayaknya muter-muter nih. Oke, aku edit di bagian atas. Itu yang lebih disukai. Kita nggak terlalu capek buat tulis tangan, teman-teman tinggal ngetik, kalaupun ada yang pengen diedit, dia cukup efektif juga. Sedangkan untuk yang paper sendiri,
papernya writing itu tuh cukup challenging. Jadi harus tulis tangan, teman-teman kalau ada kesalahannya itu tuh juga harus menyesuaikan space, dia itu tuh apakah udah sesuai sama jumlah space yang dihapus atau enggak. Terus spellingnya juga harus hati-hati, punctuation, macam-macam. Nah, di antara sekian banyak ini nih teman-teman, kalau speaking kan sama aja ya, terlepas pakai komputer atau pakai yang paper. Di antara dua metode ini, sebenarnya itu tuh ini bisa ada plus minusnya sesuai sama yang aku jelaskan barusan ya. Nah, kalau misal teman-teman tanya aku prefer yang mana nih antara komputer atau paper, ini mungkin kebutuhannya beda-beda. Barangkali teman-teman tuh kalau semisal listening pakai speaker, nggak pakai headphone, nggak apa-apa, dapat-dapat aja. Asalkan nanti aku bisa coret-coret kertasnya langsung, aku bisa coret-coret soalnya langsung. Nah, aku rekomendasi yang paper. Cuma kalau teman-teman itu tuh tipe-tipe yang aku mau nggak mau di writing itu tuh harus diketik biar nanti nggak capek-capek karena aku juga perlu edit sana sini, nggak yang satu kali tulis langsung selesai dan nggak salah. Terus ada lagi untuk listening nih, dia itu tuh harus pakai headset, pakai headphone biar lebih kedengeran jelas. Nah itu tuh aku sarankan ke komputer. Itu pertimbangannya teman-teman. Cuma setauku ya di Indonesia tuh untuk yang pakai komputer kayaknya cuma di beberapa kota aja ya. Kalau pakai paper tuh kayak di Jogja, di Bandung, di Medan kayaknya juga ada deh. Di beberapa kota lain kayaknya cukup luas. Cuma kalau untuk komputer sendiri, kalau nggak salah itu tuh cuma di Jakarta sama di Denpasar aja kalau nggak salah. Jadi itu mungkin beberapa pertimbangan yang menjawab sama pertanyaannya Kak Mulbi. Gitu. Terus ini aku lanjutin ya. Setelah kita mengetahui untuk masalah paper sama komputer tuh sedikit bayangannya seperti apa, di sini tuh ada beberapa tambahan juga nih teman-teman. Jadi aku kurang tahu untuk di lapangannya apakah 100% seperti ini atau enggak. Cuma dari tahun 2021, terus awal tahun ini juga ada member yang real test dan kasih kabar ke aku, menyampaikan hal yang sama. Kalau sebelumnya nih, latihan-latihan yang listening itu kan kayak gini ya. In this task, you will hear bla bla bla. Contoh soalnya itu tuh ada di listening bagian awal. Jadi kan kita dikasih kayak nama contoh untuk melengkapi lokasi tertentu gitu misalkan. Berarti cara pengisiannya bla bla bla, jawabannya adalah bla bla bla. Begitulah cara menjawab di listening IELTS. Terus kita bakal move ke soal pertama, bla bla bla, begini begini begitu. Nah, menurut kabar dari teman-teman member yang real test kemarin, real test tahun kemarin sama tahun ini, semuanya itu tuh mengatakan bahwasanya nggak ada contoh-contoh awalan seperti ini lagi. Jadi kalau teman-teman tuh posisi udah siap untuk listening, timernya udah nyala, audionya nyala, audio tersebut langsung masuk ke lembar ini, lembar jawaban, lembar soal, dan audio buat soalnya. Nggak ada contoh-contohan seperti itu. Terus untuk yang kedua tuh, info kurang tahu ya, apakah kayak ke komputer sama paper sama-sama seperti ini, cuma yang ceritakan dari member yang kemarin pakai komputer. Jadi disampaikan untuk listening, kita tuh sama sekali nggak ada waktu buat nafas sebelum nanti masuk ke reading. Bahkan si mbaknya ini tuh bilangnya kayak gini, wah Miss kemarin tuh aku waktu listening nih, aku nggak ngerti, dua atau 3 nomor tuh kayaknya nggak keisi deh, cuma entahlah aku serahkan aja deh, pokoknya aku udah berusaha aja, soalnya aku nggak ngerti nih Miss, waktunya kecepatan, nggak ada waktu untuk tarik nafas, nggak ada waktu buat ini itu macam-macam. Cuma aku kurang tahu apakah ini tuh ketatnya cuma di komputer atau mungkin untuk di papernya juga sama gitu. Terus ada lagi tuh ini nih. During the listening test, you are given time to read the questions, write, and then check your answers. You write your answers on the question paper as you listen, and when the recording ends, you will be given 5 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Sekali lagi, waktu tambahan 10 menit itu tuh setauku ya, untuk yang ngambil paper. Cuma untuk yang ngambil komputer, seperti yang disampaikan si Mbak yang barusan tes ini, ternyata nggak ada tambahan waktu tertentu, langsung masuk ke reading-nya. Gitu. Terus ini untuk yang tadi siapa ya yang menanyakan masalah band descriptor. Ini kalau misal kita itu tuh benernya katakanlah aku bener 20 gitu ya. So aku kan bener 20, kisarannya kan masuk ke sini ya berarti 18 sampai 22, nanti masuknya ke 5,5. Jadi nilai-nilainya untuk IELTS itu tuh bukan yang
benernya 10 nih, dikalikan berapa, dibagi berapa, dikurangi. Enggak, tapi ada kisarannya teman-teman. Jadi yang teman-teman terima, misal di dalam Google Classroom aku sampaikan kayak benar 4, benar 2, atau benar berapa, itu tuh jumlah benarnya di bagian sini berarti untuk jumlah benarnya. Tapi kalau untuk angka-angka yang langsung diterima buletan, kayak ini tuh nilainya 6,5, 5,5, ada yang dapat 7, ada yang dapat 8. Itu setelah aku koreksi, dan jumlah benar soalnya ada di kisaran soal-soal berikut ini untuk range-nya. Gitu. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Sejauh ini, dari teman-teman gimana? Apakah ada gambaran soal listening IELTS atau barangkali ada yang ingin dikonfirmasikan dulu? Dari Kak Mugika, apabila tulisan kita di tes paper IELTS jelek atau kurang rapi, apakah itu mempengaruhi penilaian? Iya, mempengaruhi banget Kak Mulbi. Ini aku kurang tahu ya, kalau untuk listening sama reading kan emang kita tuh harus fokus sama masing-masing spellingnya. Ini school gimana sih kok ada kayak tulisan O atau C atau E agak mirip-mirip? Itu sepaku mempengaruhi sih, cuma kalau untuk yang terkonfirmasi dengan tegas nih Kak Mulbi, setahuku itu tuh untuk yang writing. Jadi misal teman-teman nanti mau ambil real testnya paper, kan kita bakal dikasih answer sheet lembaran gitu ya modelnya. Ada bagian untuk identitas diri, ada garis-garis gitu untuk jawaban kita di essay, sama halaman kedua yang bagian bawah itu tuh ada bagian untuk penilaian examiner. Misalnya, TA-nya gimana nih, memorizing-nya gimana nih, apakah ini illegible atau gimana. Si illegible itu tuh berkenaan sama apa yang ditanyakan sama kamu di barusan. Kalau teman-teman tulisannya susah dibaca, ini tuh huruf S kecil, huruf S besar yang nggak ada bedanya nih, sama aja. Nah, itu tuh juga mempengaruhi dari penilaian. Cuma aku kurang tahu sih kalau untuk listening sama reading ini tuh apakah setegas di writing, kalau semisal spellingnya nggak kebaca jelas, dia terhitung sebagai salah atau enggak. Cuma kalau teman-teman nanti pakai paper, seluruhnya, terlepas kita mau mengerjakan skill apa, aku sarankan ditulisnya sebagai tulisannya tegas aja, yang jelas aja. Oke, siap. Nah, sejauh ini kayaknya teman-teman aman. Habis ini kita bakal masuk ke latihan-latihan pertama ya. Oh iya, aku pengen menyampaikan. Tadi kan di kelas, dari teman-teman tuh prefer kalau materi-materi kita tuh selalu di-record ya. Jadi ini alasan kenapa kok aku kurang setuju sama apa yang disampaikan oleh teman-teman untuk merecord setiap meeting ya. Dari beberapa periode, nggak cuma satu periode aja, ternyata ketika aku semangat merecord materi setiap hari, aku kirimin ke kelas, ini tuh malah mempengaruhi semangatnya teman-teman untuk masuk. Biasanya kalau di kelas kan kita bakal ada latihan gitu ya. Nomor 1 ini gilirannya misalnya dari Kak Gwenda, nomor 2 nih Kak Amanda, nomor 3 siapa. Setiap kali aku masuk ke kelas dan aku rajin upload recordingnya setiap hari, ternyata membuat kelas tersebut itu kayak aku kurang tahu ya apakah kayak kan ini udah bakal di-record nih, nanti kita juga kalau misal nggak masuk, kita nerima materi. Kalau misal kita nggak ikutan latihan, toh kita udah dapat juga nih, ini tuh intinya seperti apa. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tetapi ini tuh nggak 1-2 orang aja, teman-teman. Katakanlah ya, ada 7 orang deh satu kelas ini. 7 orang itu tuh yang masuk cuma 1 atau 2 orang aja, terus yang mengerjakan cuma 1 orang aja. PR, terus ini latihan-latihan, tiap kali aku selesai mengerjakan, aku menjelaskan, keluar dari Zoom-nya. Waktu aku masuk ke latihan, sama sekali nggak aktif, PR juga nggak pernah mengerjakan. Nah, setelah aku berhenti untuk memberikan recording setiap hari, cuma berdasarkan request, kalau emang orangnya benar-benar butuh nih, misal posisi sakit, atau misalnya itu ada dinas ke luar kota, kan banyak juga nih teman-teman yang kerja juga ya di sini. Jadi, nggak bisa all the time hadir, cuma aku juga bisa merasakan antara teman-teman yang emang semangat untuk kelas meskipun ada pekerjaan gimana-gimana, sama
cenderung yang mungkin ya udah pakai recording aja, nggak usah aktif kayak periode yang aku ceritakan ini gitu. Jadi setelah aku tuh udah berhenti memberikan recording tersebut, ternyata banyak yang bisa hadir sebenarnya. Nggak ada kendala, nggak ada yang sakit, nggak ada yang harus kerja kemana-mana. Dan efeknya seperti apa sih? Kerasanya waktu post-test, teman-teman. Post-test nanti kita kan di meeting ke-20 ya. Kita tuh punya rangkaian yang lebih padat. Teman-teman pretest kemarin kan cuma latihan 2 tipe soal aja, ada listening sama reading aja ya. Nanti di post-test, teman-teman itu ketambahan speaking, ketambahan juga untuk yang writing. Nah, untuk skill-skill yang aktif tersebut, waktu aku post-test di kelas ini, yang aku ceritakan banyak yang nggak masuk gara-gara aku nge-record, ternyata nggak paham dari penjelasanku itu tuh kayak ya udahlah ini apa sih, nggak ada yang sesi tanya, kalau nggak paham itu tuh juga nggak menyampaikan, nggak konfirmasi, sehingga waktu post-test banyak yang nggak ngerti petunjuknya. Aku berikan arahan untuk speaking, aku berikan arahan untuk writing, seakan-akan tuh aku kayak nggak pernah ngasih recording. Aku nggak tahu itu ditonton atau enggak, pas kadang ya udah download, nanti kalau misal pengen tonton ya udah aku tonton aja atau gimana. Itu malah nggak efektif. Jadi alasan kenapa kok aku mungkin nggak setuju sama teman-teman di sini, lebih ke karena pengalaman-pengalaman tersebut nggak cuma sekali 2 kali aja, aku tiap kali rajin upload recording tuh ternyata banyak yang nggak hadir di kelas, dan ini tuh ngefek sama hasil pembelajarannya teman-teman. Dalam waktu dekat iya proses, tapi dalam waktu jangka panjangnya di real task-nya nanti teman-teman gimana nih? Kan aku juga ngerasa ada tanggung jawab di situ ya. Teman-teman di sini udah meluangkan waktu, teman-teman udah pengen belajar juga. Kalau misal hasil belajarnya nggak maksimal kan malah kayak kemarin ngapain aku kelas? Kemarin tuh kenapa aku harus ikutan daftar? Kan kayak gitu gitu. Jadi meskipun teman-teman banyak yang request untuk aku recordkan, yang aku recordkan itu tuh sesuai sama catatan tambahannya ya, yang aku kirimkan hari ini, siang ini. Kalau misal teman-teman emang posisi urgent, nggak bisa aktif di kelas, atau mungkin posisi sakit, ada dinas keluar kota, atau mungkin barangkali kejebak macet, ada juga yang di Jakarta dan posisinya masih belum pulang kerja, belum sampai di rumah, belum ada laptop di rumah, gimana, tapi ada yang aktif pakai HP, ada juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari perspektif ini sih teman-teman bisa menerima lebih positif ya, meskipun aku nggak 100% setuju sesuai sama yang di-request sama teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman nanti pengen record seluruh materi di hari tersebut, nanti boleh disampaikan, Miss aku pengen di auto record dong, kayak Kak Firna sama Kak Wis barusan. Jadi misal ditinggal-tinggal, apa barangkali teman-teman hari ini belum bisa aktif gara-gara kerjaan, pengen menyimak materi dulu aja, at least ada recording pribadi, di mana recording ini kan nggak dibagikan sama yang lain-lainnya juga nih biasanya. Kalau dari aku bakal aku share ke kelas, cuma kalau dari recordingnya teman-teman, karena filenya gede-gede banget dari awal sampai akhir kelas, biasanya untuk pribadi gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang merasa dirugikan atau nggak ada yang merasa ini Miss-nya ngapain sih kok nggak mau recording atau apa. Karena dari beberapa kelas tersebut yang menunjukkan efek yang sama, teman-teman. Aku khawatir nanti kalau semisal real test, teman-teman nggak maksimal di hasil pembelajarannya seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan diterima juga ya sama teman-teman. Nah, itu sedikit kenapa kok masalah recording aku juga cukup susah mungkin ya, nggak setiap kali kelas aku nge-record, dan recording pun biasa lebih ke materi. Kalau untuk latihannya teman-teman hari ini, bagi yang belum mendownload buku modul, nah teman-teman bisa membuka buku modul, aku nge-share-nya tuh di Google Classroom setelah aku memberikan pengumuman kalau udah ada hasil dari pretestnya. Bisa teman-teman buka di halaman 3, untuk latihan kita hari ini tuh di nomor 1 sampai nomor 2 aja ya. Sambil teman-teman barangkali buka buku modulnya, atau sambil teman-teman persiapkan kertas dan seterusnya, ini aku berikan arahannya dulu nih. Untuk yang dikerjakan halaman 3 buku modul, cuma nomor 1 sampai nomor 2 aja. Sedangkan audionya kita ada meeting. Yang pertama, teman-teman bisa akses dari grup WA ya. Untuk audio, teman-teman bisa
akses di grup WA. Untuk soal-soal spelling, hari ini kita masih belum masuk ke tipe-tipe IELTS listening-nya, tetapi lebih ke gimana sih caranya untuk memperkuat aspek-aspek sepele, tapi sebenarnya ini cukup mengganggu kalau kitanya itu belum menguasai. Gitu. Di kedua audio tersebut, kan teman-teman nanti bakal diminta untuk memberikan spelling nih. Jadi nanti bakal ada beberapa waktu untuk teman-teman kerjakan, dan aku di pembahasannya bakal panggil namanya teman-teman secara acak. Misalnya, untuk yang nomor 1, silakan gilirannya Kak Yonatan. Untuk yang nomor 2, Kak Serina. Untuk yang nomor 3, Kak Firna. Jadi, karena sekarang ini jam 17:12, 17:30 nanti, kita bakal mulai pembahasan, dan nomor-nomor yang akan teman-teman sampaikan ke chat Zoom sesuai sama nomor-nomor yang teman-teman terima, sesuai dari namanya dipanggil. Gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman kerjakan dulu. Nanti jam 17:30 kita bakal diskusikan materinya bareng.
Kak, mau nanya, berarti ini kita bahas sekarang, tapi tetap dikirim ke classroom juga ya? Halo? Kak mau nanya. Mana kakaknya? Halo. Iya, tadi aku lepas ya, Sep. Teman-teman ada yang tanya tadi? Iya Kak, mau nanya. Ya, gimana Kak? Ini jawabannya dikirim di classroom. Kan tadi aku maksudnya tulis tangan, jadi dikirimnya di foto aja. Oh, untuk di tulisannya jawaban nanti tuh bakal dibagi satu persatu, Kak. Misalnya nih, kita bahas soal nomor 1 dulu nih. Nomor 1, silakan Kak Nelly. Kak Nelly yang mengetikkan jawaban nomor 1 di chat Zoom. Terus nomor 2-nya Oh. Kak Wiasi. Nomor 2-nya Kak Wiasi. Kayak gitu Kak Wiasi. Habis ini Oh. bakal kita bahas. Oke deh Kak. Oke. Terus tadi teman-teman ada yang mau tanya lagi lainnya? Siapa ya? Nggak jadi Kak. Tadi nanya apa namanya? Yang sekarang dibahas cuma nomor 1 sama 2, yang classroom nomor 3 sama 4 ya? Iya, bener Kak. Ini Oke. untuk PR nanti. Oke. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi aku lepas headset dan buka-buka Google Classroom, makanya mungkin ada beberapa yang tanya lewat mikrofon, aku nggak ngeh ya. Nah, untuk latihan hari ini, kita kan di kelas cuma ada 2 nomor nih, dari nomor 1 sama nomor 2, di mana nomor 1 ini tuh spelling nama kota di Scottish, terus untuk yang nomor 2-nya itu tuh nama-nama di orang-orang di Scotland. Nah, untuk yang nomor 1, kita bahas nomor 1 sampai nomor 10 dulu. Teman-teman simak, nanti dapat nomor yang keberapa, gitu ya. Untuk yang nomor 1 dimulai dari Kak Amanda, nomor 2-nya Kak Gwenda, nomor 3-nya Kak Ipon, terus untuk nomor 4-nya kita ke Kak Nelly, nomor 5-nya Kak Nur, nomor 6-nya Kak Sherina, nomor 7 Kak Verna, nomor 8 Kak Wiasi, nomor 9-nya Kak Wiwis, terus untuk nomor 10-nya Kak Yonatan. Teman-teman bisa ketikin jawabannya di chat Zoom, habis itu kita bakal bahas satu persatu ya. Ini dari beberapa yang udah menyampaikan soal nomor 9, 2, 6, 8. Kak Uya sih boleh double kirim ke everyone in the room nggak Kak? Soalnya kalau dari message kan cuma aku aja yang tahu nih. Kita kirimkan lewat everyone aja. Nah, bagi teman-teman yang tadi udah mendengarkan dapat soal nomor keberapa, boleh segera diisiin ya. Ini aku sambil cek untuk soal-soal yang udah ada. Nah, ini aku nggak share screen ya teman-teman, soalnya di dalam buku modul kan nggak ada apa-apa nih, cuma nomor aja. Jadi aku langsung ke spelling yang teman-teman sampaikan di sini. Untuk yang nomor 9-nya disampaikan sama Kak Wiwis, denger nggak denger sih Kak? Oke. Yang nomor 9-nya ada LO
THINDER. Nah, ada beberapa tuh yang disampaikan sama Kak Wi sudah sesuai, cuma ada beberapa yang perlu kita perlu ketatin lagi nih Kak. Misalnya kayak V. Jadi untuk soal yang nomor 9-nya sendiri, kita bisa isiin pakai tulisannya itu tuh LOCHINVER. Ini beberapa ya. Nah, kalau ngomongin masalah bentuk-bentuk pronunciation nih teman-teman, kebetulan nomor 9 ini kan kita ketemu V ya. V itu tuh punya cara pronunciation yang sedikit berbeda. Jadi antara voice sama voiceless. Jadi beberapa cara penyampaiannya itu tuh mungkin sedikit mirip, tergantung sama dialek, jangan-jangan dia ngomong seperti apa, karena gara-gara voiceless. Iya, gimana Kak Wia sih? Kak, aku maaf izin. Soalnya tuh nggak ada orang di rumah, jadi tokonya nggak ada yang jaga. Jadi kalau aku tinggal nggak apa-apa Kak ya. Maaf. Kak, Ya, tapi ini Kak Wia gimana sih sih aku semangat. kalau mau request record, gimana sih Iya. biar aku punya record? Karena aku kan tinggal balik lagi. Nah, ini Kak Wia sih aku udah allow to record. Kalau semisal dari Kak Wia sih pengen merecord dari device-nya sendiri, udah bisa Kak. Oh, aku kira bisa dari Zoom-nya langsung, harus punya device lainnya Kak. Enggak, ini Kak Wia sih udah aku allow to record. Kalau semisal sekarang Oh, mau merecordnya nanti. itu udah bisa Kak. Oh gitu, oke. Makasih Kak. Oke. Nah, ini dari teman-teman yang pengen di allow to record bisa ya, soalnya ada beberapa yang kalau semisal pakai laptop atau komputer muncul menunya. Cuma kalau semisal pakai HP biasanya nggak muncul gitu. Nah, ini kita balik lagi nih untuk pembahasan ya. Jadi untuk yang pronunciation sendiri nih teman-teman, mungkin ini aku sampaikan sekalian ya, sambil teman-teman isikan soal-soal yang tadi aku panggil di nomor berapa. Pronunciation itu tuh nanti bakal agak nyambung sama materi kita tuh untuk speaking di belakang. Yang pertama ada keyword mengenai phonetic symbol. Phonetic symbol exercise. Untuk yang kedua, exercise, ada lagi itu tuh keyword, ini nomor 2 ya barusan, phonetic symbol exercise-nya nomor 2. Terus untuk yang nomor 3-nya itu tuh ada yang disebutkan sama stressing. Ada lagi itu tuh bentuk-bentuk dari voice, voiceless, dan juga untuk bentuk-bentuk dari producing sounds. Nah, misal teman-teman tuh tertarik untuk mempelajari pronunciation lebih lanjut, ini ada beberapa keyword untuk memberikan guidance, cara untuk memberikan materi pembelajaran dari pronunciation itu tuh seperti apa. Soalnya dari 4 skill tersebut, sebenarnya kan mereka kayak saling berhubungan nih teman-teman. Bisa jadi untuk listening itu tuh input kita, output kita itu tuh bisa berupa speaking. Untuk reading ini merupakan input kita, outputnya berupa writing-nya. Jadi untuk masalah pronunciation ini, misal teman-teman itu tuh ada kesulitan di listening ya, ada beberapa kata-kata yang kita nggak exactly dapat intinya seperti apa, mungkin ada efek untuk kita praktis speaking ke depannya. Beda cerita nih, misal teman-teman itu tuh cara pembelajarannya, cara komunikasinya itu tuh suka lebih aktif juga untuk tipe-tipe yang audiovisual. Bisa kayak nonton film, nonton YouTube, atau apa. Biasanya lebih dominan ke bentuk-bentuk dari skill listening sama speaking dibandingkan reading sama writing. Gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman yang ngerasa, kok perasaan listeningku tuh agak susah ya? Kok aku nggak ngerti ya, ini tuh seperti apa? Atau ada V, atau D, atau apa, double E, bla bla bla. Mungkin karena kita sendiri itu tuh lebih ke yang membaca, sehingga cara outputnya itu tuh dengan komunikasi tulisan nanti, gitu. Jadi harapannya adalah kalau teman-teman nanti belajar selama sebulan ke depan, nggak ada yang merasa patah semangat karena ada bagian tertentu yang merasa kok susah banget, kok aku tuh nggak ada pendapat, padahal temanku bisa. Karena banyak banget yang aku alami ya di kelas-kelas kemarin juga, fokus utamanya itu tuh lebih ke kita membandingkan diri kita sendiri ke teman-teman yang lain. Padahal setiap orang kan punya starting point berbeda, punya kewajiban tanggungan berbeda juga, sehingga mungkin mempengaruhi di bagaimana sih teman-teman itu tuh mencerna materi, atau mungkin apa yang udah teman-teman ketahui mengenai bahasa Inggris jauh ini, gitu. Jadi ke depannya, kalau teman-teman tuh ngerasa, wah temanku kok jago banget nih, kok bener semuanya, kok seperti itu,
mudah-mudahan sih terfokus sama development kita, hariannya seperti apa. Misal, kemarin nih aku tuh nggak tahu pronunciation itu tuh harus belajar bla bla bla. Ternyata ini loh pembeda kapan aku bilang F, kapan aku bilang V dalam bahasa Inggris. Kalau F itu tuh berarti yang voice agak tebel, sedangkan V itu tuh dibaca sebagai V dan kita sebutnya ke arah yang voiceless. Itu beberapa masukan-masukannya ya. Adapun untuk fotonya sendiri, ini ada beberapa kayak phonetic symbol. Aku share ke chat WA kita ya. Phonetic symbol itu tuh bentuknya seperti ini, teman-teman. Terus ada lagi untuk yang phonetic symbol exercise itu tuh bentuknya sekilasan kayak huruf-huruf Romawi nggak jelas, ada yang bilang seperti itu. Cuma untuk contohnya, coba aku carikan dulu teman-teman. Untuk yang exercise-nya itu tuh berupa ini, teman-teman bisa cek di foto yang kedua. Terus untuk bentuk dari stressing ini tuh aku ada salah satu screenshot dari kamus yang biasanya aku pakai. Jadi bisa disampaikan dalam bentuk kayak koma atas. Modelnya ini beberapanya. Jadi kalau kembali sama bentuk-bentuknya ini ya, masalah phonetic symbol, ada lagi itu tuh untuk phonetic symbol exercise. Meskipun tulisannya huruf alfabet kayak picture nih, tulisannya picture, kan kita nggak mungkin bacanya pakai picture. Nggak kita sampaikan sebagai picture juga, tetapi pakai picture. Terus untuk yang penalize nih, penalis. Cara bacanya nggak gitu ternyata. Sesuai sama yang aku kirimkan ke foto ketiga ya, yaitu ke penalize. Caranya seperti itu. Nah, untuk phonetic symbolnya sendiri, di foto pertama itu tuh terbagi utamanya ke dalam 3 bagian, teman-teman. Ada konsonan, vowel, sama diphthong. Sedangkan untuk phonetic symbol exercise, poin kedua itu tuh lebih ke, ini ada tulisan-tulisan yang kita nggak tahu alfabetnya seperti apa, tapi fokus sama cara bacanya. Misalnya kayak gini nih, kalau aku baca dari judulnya foto yang kedua ya, ada The Simplified Spelling Society. The aims of this new society may be gathered from the following extracts from Professor Kitt's presidential address at the inaugural meeting. Cara bacanya seperti itu. Jadi kalau aku sendiri sih waktu awal-awal belajar pronunciation itu tuh melalui teori-teori seperti ini dan emang bersumber sama phonetic symbol, phonetic symbol exercise, terus belajar stressingnya kita itu tuh harus seperti apa, memberikan penekanan ke silabel tertentu, karena kan emang beda-beda ya, sesuai sama kata kunci yang aku kirimkan ke chat Zoom ini. Jadi kalau misal teman-teman pengen fokus belajar pronunciation untuk nge-push listening, untuk nge-push speaking nanti, ini beberapa guidance yang kayaknya lebih mengarahkan teman-teman untuk langsung dapat intinya seperti apa di listening atau pronunciation gitu. Tetapi kalau teman-teman tuh tipe yang cara komunikasinya atau cara belajarnya lebih ke audiovisual, mungkin ada beberapa yang lebih nyaman untuk nonton langsung video-video di YouTube barangkali, atau nonton film, dengerin musik, atau mungkin dari latihan-latihannya podcast apa misalkan, itu juga masuk ya. Jadi karena setiap orang tuh punya preferensi cara belajar, mungkin ada yang lebih suka secara tertulis, ada yang audiovisual, kita bisa tinggal menyesuaikan sama cara pembelajaran yang dirasa lebih cocok. Jadi teman-teman nggak ada yang ngerasa, wih temanku kalau listening tuh jago banget nih, terus kalau untuk speakingnya oke banget nih, pronunciation bla bla bla, kok aku gini-gini aja. Nah, barangkali teman-teman itu tuh tipenya emang ke audio, bukan ke audio visual, tapi lebih ke informasi secara tertulis gitu. Ini ya beberapa untuk pronunciation. Sehingga kembali ke soal nomor 9 yang tadi disampaikan sama Kak Wiwis, ini ada beberapa kayak V, nggak disampaikan sebagai V, tapi pakai V, A, B, C, D, E, F, kayak gitu-gitu, itu tuh ada bentuk yang voice sama voiceless, teman-teman. Si voiceless yang aku sampaikan di poin soal poin nomor 4, itu tuh ketika kita ketemu informasi yang kayaknya sekilasan, pronunciation-nya sama, tetapi mereka tuh ada perbedaan untuk mana yang dirasa cukup tebel, mana juga yang dirasa tipis, termasuk kayak F sama V barusan. Kalau kita ambil contohnya ya, misalnya kata-kata yang ini sama kata-kata yang ini pakai fan semua cara baca dalam bahasa Indonesia,
Cuma dalam bahasa Inggris kita bisa menyampaikan bentuk yang pertama ada F-nya. Kita baca jelas sebagai fan. Cuma untuk yang V di bagian bawah kita bacanya sebagai van. Fan, van. Fan, van. Cara bacanya seperti itu. Jadi ini salah satu pembeda kalau semisal kita agak bingung ya, salah satu kok ini kata-katanya agak ada yang mirip-mirip dan seterusnya. Itu untuk soal yang nomor 9. Terus di bawahnya ada Kak Gwenda nomor 2 disebutkan HELENSBURCH. Nah ini yang terakhir Kak Gwenda. G termasuknya bukan C, melainkan ke G. Bisa diisiin pakai bentuk yang seperti ini. Kalau teman-teman ada yang kurang tepat, nanti boleh disimak ya dari kata-kata yang aku ketikkan di chat Zoom nih. Terus yang dari Kak Gwenda, yang nomor 6 disampaikan sama Kak Sherina, untuk yang SKYE. Ya, ini udah bener nih, aku nggak perlu ketikin lagi di bawah. Terus disampaikan sama Kak Wiasi, soal nomor 8. Yang disampaikan sama Kak Wiasi itu tuh ada GLASGOW. Ini aku share ulang ya, jawabannya Kak Wiasi untuk yang soal nomor 8 udah benar. Tapi tadi dikirimnya direct message. Terus untuk yang nomor 5 disampaikan sebagai DUNEIERML. Oh, ini pakai A. Nah, yang disampaikan sama Kak Nur nih, cuma satu bagian aja ini kayak yang kurang tepat. Jadi yang kita sampaikan bukan A, melainkan ke bentuk I. Jadi kalau untuk spelling sendiri sebenarnya kan kita cukup sering ya mendapatkan spelling-spelling yang lumayan sering muncul di bagian listening awal, misalnya kayak listening untuk yang spelling nama daerah, nama apartemen lokasinya di mana, plat nomor, nama orang dan seterusnya, itu kan cukup banyak. Jadi kalau emang ada bagian-bagian ketika kayak A, I, U, E, O-nya kita kok dirasa agak berbeda, caraku untuk menyiasatinya itu tuh kayak gini, teman-teman. A sama dengan E, terus E sama dengan I, ada lagi I sama dengan I. Jadi untuk spelling huruf, ada lagi spelling angka-angka yang aku sendiri agak rancu, aku tuh menuliskan sama dengan seperti ini, di sebelah nomor-nomor yang aku curigai bakal ada spelling nama. Spelling nama tempat, nama orang, atau mungkin untuk angka-angka. Karena kalau kita bilang A-nya bahasa Indonesia, itu kan setara kayak kita bilang E-nya bahasa Inggris ya. E. Kalau E-nya bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai I. I-nya bahasa Indonesia disebutnya sebagai I dalam bahasa Inggris. Ada lagi itu tuh gini, yang sering aku ketukar-tukar ya. H, itu tuh setara kayak angka 8 nih, mirip-mirip. H, itu tuh kayak angka 8, 8, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi kayak Y. Ini Y itu tuh question tag why. Nah, gini. Jadi misal teman-teman, di sini ada yang kesulitan untuk spelling sendiri, barangkali bisa mencoba cara ini, karena di aku tuh cukup kebantu sih aku sendiri. A sama dengan E sama dengan I. Di spelling huruf atau angka-angka yang aku rasa paling sering kayak rancu sendiri, gitu. Terus ada lagi, kalau emang teman-teman masih nggak yakin nih sama spellingnya masing-masing, cuma kok audionya sekali puter langsung jalan gitu ya, nggak ada gimana-gimana. Ini ada juga cara kedua dari temanku tuh, misalnya kita mau bilang tabel, meja gitu. Cara untuk menyampaikannya, kita menuliskan kata-kata sesuai sama apa yang kita dengar di audio. Misalnya pakai T, E, B, L, I. Ada yang disampaikan seperti ini juga. Baru untuk di lembar jawabannya disampaikan satu-satu, kayak T itu tuh O, T, E itu tuh apa sih, A, kayak gitu-gitu. Jadi untuk spelling ini tuh kesannya kayak sepele, ya satu hal yang kayaknya basic banget, cuma ternyata masih banyak yang terperangkap sama gimana sih caranya untuk melakukan spelling secara benar, gitu. Ini untuk yang pembahasan soal nomor 5 tadi ya, sehingga kayak A sama E-nya biasanya kebalik-balik di situ. Sedangkan soal yang nomor 7 disampaikan sama Kak Verna, yaitu ABERDEEN. Ini udah sesuai nih yang disampaikan sama Kak Verna ya. Kalau masalah yang double-double nih teman-teman, sebenarnya ini punya kebiasaan yang agak berbeda juga antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia, kita kan biasanya sampaikan satu persatu. Misalnya gini nih,
Kalau untuk yang Aberdeen tulisannya, kita spellingnya Aberdeen. Coba dalam bahasa Inggris, misal ada angka, ada huruf yang mana dia itu tuh kembar, misalnya double E atau triple N atau apa, mereka sering banget menggabungkan ke dalam satu bentuk ini, kayak double bla bla bla, triple bla bla bla. Jadi mungkin kalau kita berpendapat, kita terbiasa juga kata-kata double itu tuh pasti W, dia itu tuh W, tapi sebenarnya si double-double ini tuh bisa diaplikasikan untuk kata-kata yang lainnya, kayak bentuk huruf atau mungkin ke angka-angka yang lain. Gitu. Sedangkan yang nomor 1 nih, dari Kak Amanda, untuk yang INVERARAY, ya udah sesuai ya. Untuk R itu tuh sebenarnya juga agak mirip sama dialek nih, teman-teman. Jadi kalau untuk dialeknya sendiri nih, sebenarnya itu tuh ada 2 kiblat ya dalam bahasa Inggris. Ada kiblatnya ke British, ada yang kiblatnya itu tuh ke American. Ada sebuah buku yang namanya itu tuh History of English Language, cuma aku lupa penulisnya itu siapa. Salah satu yang aku ingat dari buku tersebut membahas masalah R-nya. Jadi kalau teman-teman ketahui, kan ada ya dalam bahasa Inggris itu tuh R-nya kalau dibaca jelas nih water kayak water, atau mungkin ada ya water kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita tuh dengerin R-nya itu tuh mungkin sedikit berbeda, dan dari yang pernah aku baca ini tergantung sama terpengaruh juga sama kelas sosialnya. Jadi aku seingatku seperti ini ya teman-teman. Untuk kotanya kayaknya agak ketukar. Kalau untuk di New York sendiri itu tuh misal kelas sosialnya menengah ke atas, mereka cenderung lebih menebalkan R. R-nya itu tuh lebih kedengeran jelas. Cuma untuk New Yorker yang kelas sosialnya itu tuh menengah ke bawah, mereka agak fading R-nya. R-nya agak hilang. Sedangkan di London, di Britishnya berarti, kalau untuk kelas sosialnya itu tuh yang menengah ke atas, R-nya itu tuh cenderung kayak fading, agak nggak dibaca jelas. Sedangkan yang menengah ke bawah itu tuh R-nya dibaca secara jelas. Ini yang pernah aku baca di buku History of English Language. Tapi mungkin agak kebalik mana yang London, mana yang New York. Tapi mereka tuh cukup menegaskan emang gara-gara kelas sosial ini mungkin mempengaruhi juga kayak dialek, pronunciation, atau gimana sih utamanya dalam hal ini ngomongin R. Gitu. Dari Kak Firna, itulah kenapa tadi saya dengar antara W atau double E. Oh, ini kebiasaan kita ya Kak untuk double-double. Alright, ini. Terus dari teman-teman misalnya ada yang dari Kak Wiasi, oh iya nggak apa-apa Kak Wiasi. Terus kalau dari teman-teman, misalnya aku berikan arahan untuk mengerjakan ini, kalau teman-teman emang nggak dapat apa-apa boleh disampaikan ya. Paling nggak tuh aku bisa ngecek apakah teman-teman barangkali ada kesibukan lain, ataukah belum available, ataukah teman-teman tuh belum ketemu soalnya, jawabannya seperti apa. At least aku bisa membantu memonitor gitu. Jadi karena tadi itu tuh ada yang belum menyelesaikan soalnya di bagian yang mana, ini aku coba kirim-kirim ya. Yang belum tuh apa sih? Nomor 3 ya. Nomor 3, terus nomor 4 belum, 3, 4. Nomor 5-nya udah, terus nomor 6-nya udah, nomor 7, 8 udah, 9 udah, sama yang terakhir nomor 10. Nah, ini untuk nomor-nomornya. Terus untuk yang soal kedua, karena waktu pembahasan kita itu cukup singkat, udah habis aja, ini aku kirimkan langsung ke teman-teman, bisa di copy paste, terus nanti boleh double check ya, yang jawaban nomor tertentu itu tuh sebenarnya apa benarnya. Gitu. Benar. Ini untuk jawaban di yang nama-nama orang ya. Nah, ini sambil teman-teman sampaikan di ketik chat Zoom, kesulitannya teman-teman itu tuh apa sih waktu tadi saling ini, apakah ada kendala tertentu yang hari ini belum sempat kita bahas, atau seperti apa, boleh diketikkan di chat Zoom, ini aku sambil wrap up. Jadi, untuk harian nanti nih, teman-teman tuh bakal diarahkan untuk mengerjakan PR-PR, di mana PR-PR ini tuh punya tenggat yang lebih lama dibandingkan waktu pengerjaan pretest kita kemarin. Kalau pretest kemarin kan kita tuh tinggal kayak 2 jam, sekitar 2 jam ya. Tapi untuk tugas-tugas mendatang, teman-teman tuh punya deadline jam 9 pagi besok harinya. Nah, tujuannya buat apa nih? Kok aku kasih deadline juga? Jadi gini,
Kalau aku sendiri tuh ini agak cerita ya teman-teman. Sekarang tuh ada 3 kelas, ada kelas juga writing speaking, di mana masing-masing kelas itu tuh setiap hari ada PR, dan setiap hari itu pasti koreksi. Jadi biasanya karena aku koreksi itu dari pagi ke siang, siang ke sorenya aku tuh udah tutup HP, tutup laptop, udah aku cas-cas, terus sorenya langsung kelas kita jam 4 sampai selesainya nanti jam 10. Khawatirnya kalau teman-teman nanti mengirimkan jawaban lebih dari tenggat tersebut, aku kan nggak bisa review kembali, aku nggak tahu progres belajarnya teman-teman, atau barangkali kendala yang dialami sama teman-teman, gitu. Jadi, misal nih, teman-teman itu tuh kayak pengen mengerjakan lebih awal biar besoknya nggak kepikiran deadline, abis ini mau dikerjakan, juga sama-sama oke ya. Kelas yang jam 4 kemarin juga sama, jadi banyak yang mengerjakan PR-nya setelah kelar kelas, langsung fokus ke PR-PR tersebut, sehingga besoknya itu tuh nggak khawatir sama deadline gitu. Misal teman-teman itu udah aktif nih untuk pengerjaan soal-soalnya, atau misal aku pengen ngerjain soalnya nih, cuma kok udah lewat dari jam 9 ya, untuk tugas-tugas yang teman-teman sampaikan, yang teman-teman kumpulkan ke Google Classroom setelahnya tenggat, tetap diterima. Cuma karena situasi barusan, di mana aku tiap hari juga koreksi IC, koreksi speaking-nya teman-teman di kelas yang lain, tiap hari seperti itu, kan aku khawatir kalau ada tugas-tugas dari teman-teman itu tuh mungkin yang nggak ke-review, atau mungkin seakan-akan aku kayak memberikan harapan ke teman-teman bakal all the time bisa dicekin setiap saat, sehingga untuk kewajiban mengoreksi atau untuk memberikan review ini nanti itu tuh gugur gitu. Mudah-mudahan sama beberapa aturan di kelas kita ini teman-teman bisa menerima ya, karena ada beberapa yang menimbulkan salah paham di kelas writing speaking yang kayak beberapa periode kemarin. Itu tuh ngerjain typing sebenarnya. Kalau di hari Jumat kan deadline itu aku biasanya hari Sabtu sorenya gitu ya teman-teman untuk kelas writing speaking tuh. Kebetulan yang bersangkutan ini tuh mengumpulkannya hari Senin sore. Waktu aku tuh ada kelas lain juga. Terus aku juga nggak ngerti, nggak ada notifikasi, nggak tanya, Miss aku bisanya di sini mengumpulkannya jam sekian nih Miss, gimana apakah available buat review? Sama sekali nggak ada. Terus tiba-tiba itu tuh udah nggak mau masuk kelas lagi. Mungkin karena ngerasa nggak dihargai atau kayak gimana, udah capek-capek bikin essay, kok nggak dikerjakan, nggak dikoreksi atau gimana-gimana. Karena emang aku nggak bisa ngecekin Google Classroom all the time. Ada waktu-waktu tertentu yang aku aktif dan mungkin aku nggak aktif. Jadi di waktu yang aku available ini dan teman-teman itu tuh kemungkinan ada waktu yang cukup untuk mengerjakan PR, disitulah tenggatnya teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang merasa keberatan atau nggak ada yang merasa dirugikan. Cuma kalau ada beberapa aspek yang teman-teman pengen konfirmasi atau pengen diskusikan bareng ke aku lebih lanjut, nanti boleh disambung lewat WA gitu. Nah, sejauh ini nih, untuk kendalanya gimana dari teman-teman? Kendala latihan hari ini apakah aman? Atau barangkali ada aspek-aspek yang ingin teman-teman tanyakan? Dari Kak Yonatan, oh ini sama kayak Kak Wiwis nih untuk bayang latihan. Oke, siap. Kita tiap hari nanti tuh insya Allah bakal ada PR-PR nih teman-teman. Jadi bukan cuma fokus ke materi-materi aja hari ini tetap ada latihan, jadi kita tetap bakal praktis ya. Kalau misal ada bagian-bagian yang teman kurang jelas, yang dirasa tutup pengen dikonfirmasi juga, nanti boleh teman-teman sampaikan. Gitu. Untuk masalah PR juga sesuai sama instruksi ya. Teman-teman nanti nggak perlu attachment file apapun, silakan diketikkan di bawahnya aja dari exercise listening 1 atau listening exercise 1 gitu kalau nggak salah. Teman-teman ketikkan jawabannya aja di bawahnya situ, terus kirim sebagai private comment atau ya komentar pribadi atau private comment, kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi nggak usah ada attachment untuk latihan-latihan di listening sama di reading-nya. Dari Kak Ipon, kadang kurang fokus sama pronunciation-nya. Ini challenge-nya juga nih teman-teman. Jadi kalau untuk masalah pronunciation-nya sendiri, nah teman-teman nanti itu bisa juga ngejarnya dengan semakin banyak mendengarkan podcast atau kita tuh melakukan transkrip. Yang mana transkrip ini adalah tugasnya teman-teman hari ini. Kalau nanti ada perintahnya yang mengatakan tulis angkanya, baik nomor 1 ataupun nomor 2, teman-teman kerjakan seluruhnya di kalimat lengkap ya bentuknya. Gitu. Kita bakal latihan untuk transkrip.
Nah, mungkin untuk hari ini latihannya sampai sini dulu nih teman-teman. Nanti boleh disambung ke WA, barangkali kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Untuk sekarang kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Terima kasih, thank you Miss. Iya, sama-sama teman-teman.